Butuh teman-teman ketahui bahwa banyak dari kita kadang tidak menyadari bahwa sebetulnya kita sedang melaksanakan atau kita sedang membuat yang namanya game-based learning. Maka dari itu kita coba lanjut membahas pada hari ini. Beberapa kali teman-teman saya itu sering bertanya, Kak, kamu kalau belajar bahasa Inggris dari mana? Kamu kalau misalkan belajar sesuatu ini dari mana? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada mereka pada saat itu. Namun salah satunya yang keluar di kepala saya itu adalah mempelajari melalui game. Dan mereka bertanya, kok belajar melalui game? Kayak gimana caranya belajar melalui game? Ya udah, mainin aja gamenya. Lalu kemudian apa yang teman-teman dapat dari situ, kita dapetin di dalam kepala kita, lalu kita aplikasikan. Saya butuh tanyakan kepada teman-teman, meskipun ini hanya video saja ya, tapi kalau misalkan nanti ditanyakan, mohon dijawab. Kalau misalkan nggak dijawab, saya juga nggak tahu soalnya. Ini video satu arah juga ini. Teman-teman sudah berapa lama bermain dengan game? Lama? Sebentar? Atau sudah bertahun-tahun bermain bersama game? Apakah game tersebut menambah pengetahuan kita? Apakah kita mempelajari sesuatu dari game tersebut? Nah, teman-teman coba refleksikan diri akan hal itu. Merefleksikan diri, apa saja hal-hal yang kalian sudah pelajari di game, lalu kalian aplikasikan ke dalam dunia. Kalian aplikasikan di saat ini kita hidup nih. Kalau saya pribadi, sebagian besar bahasa Inggris saya pelajari dari game. Mengapa? Karena game-game yang saya mainkan pada saat itu adalah game bertema atau bergenre role-playing game. Sehingga saya harus menggunakan kemampuan bahasa Inggris saya untuk bisa melalui level-level pada game tersebut sehingga sampai selesainya game tersebut. Kalau teman-teman seperti apa? Ada beberapa trivia yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, itu adalah mengenai ini ya, coba kita lihat ke slide-nya. Apa ada yang tahu gambar apakah ini ada macam kayak botol-botol, bukan botol ya, kayak tabung gitu ya, atau seperti apa? Ada yang tahu? Saya ambil saja teman-teman di sini ada yang sudah tahu, atau mungkin tidak disampaikan. Ini adalah gambar peristiwa perubahan wujud benda. Jadi ada yang dari gas ke cair, itu adalah mengembun, dari cair ke gas itu menguap, dan sebagainya, padat. Itu adalah peristiwa perubahan wujud benda. Seberapa cepat kalian menebak hal tersebut? Oke? Nah, ada yang mungkin langsung ketebak, wah mungkin ini anak kimia gitu ya. Ada yang 5 detik baru ketebak, ada yang ini gambar apa ya, gitu kan, ada yang seperti itu. Saya akan coba tanyakan gambar berikut ini. Karena ini lagi populer juga ya, di kalangan anak-anak yang bermain game Android dan PC. Ada? Kalau tidak ada, ini adalah Genshin Impact. Ya, bagi teman-teman yang jawab Genshin Impact, terima kasih ya. Jadi ada di sini itu namanya elemental reaction. Elemental reaction itu kalau misalkan api bertemu air jadi apa dan sebagainya. Nah, dari sini kita secara tidak langsung itu mempelajari sebetulnya. Oke? Mempelajari bahwa kalau misalkan tanah bertemu dengan api dan sebagainya menjadi crystallize, mengkristalisasi, lalu kemudian kalau listrik bertemu dengan api dia akan overload, kelebihan beban gitu ya. Habis itu air bertemu dengan api dia akan vaporize atau menguap, nah kan? Habis itu listrik bertemu dengan air, listrik tersebut akan mempower atau charge si air tersebut. Itu merupakan hal-hal yang bisa kita pelajari dengan game kayak gitu. Di Genshin Impact itu hal ini dilakukan sedemikian rupa menarik sehingga saya harus menggunakan ini nih untuk melakukan damage lebih besar. Saya harus melakukan ini nih untuk melakukan damage yang bisa membekukan musuhnya biar nggak bisa bergerak. Otak kita secara tidak langsung itu berpikir dan kita belajar apa yang seharusnya kita lakukan dalam game tersebut. Mungkin dari teman-teman di sini nggak kepikiran kalau ternyata kalian itu sedang mempelajari. Sebetulnya ketika kita bermain game, ya ketika kita bermain game kita tuh mempelajari sesuatu. Dan kalau misalkan kita melihat seseorang atau anak kecil gitu ya, atau peserta didik kita misalkan, itu bermain game, justru hal yang kita lakukan adalah menanyakan pertanyaan refleksi kepada mereka. Apa yang kamu pelajari dari game tersebut? Seperti itu. Jadi biar kita tahu engagement mereka terhadap game tersebut apa dan apa yang mereka pelajari. Itu udah merupakan variabel-variabel dalam penelitian game-based learning. Maka dari itu, kitalah sebagai pendidik atau nanti calon pendidik atau inovator pendidikan itu harus naik.
Jalankan game based learning ini, lalu kita bawa education ke next level. Oke, kita lanjut. Dari tadi kita ngomong terkait game based learning, namun apakah teman-teman ketahui apa itu game based learning? Game based learning itu adalah permainan, ya, permainan. Jadi tipe permainan sebetulnya yang memiliki pembelajaran, memiliki ujung atau tujuan pembelajaran. Jadi tujuan learning sesuatu, tujuan mempelajari sesuatu. Bebas permainan apa aja teman-teman, nggak harus seperti apa yang tadi saya sampaikan. Contoh-contoh macam kayak game digital gitu ya dan sebagainya, tidak harus seperti itu. Dengan adanya game based learning ini, mereka para player ini, para anak-anak ini pasti akan lebih tertarik untuk memainkan, akan tertarik untuk mempelajari. Karena hal-hal yang sebetulnya butuh kita tingkatkan dalam pelajaran adalah bagaimana cara membuat anak-anak tersebut, peserta didik, itu engage dengan kita, engage dengan game based learning, atau engage dengan teachers yang ada di situ. Nah, lalu yang kedua, belajar itu merupakan kegiatan yang fun. Jadi ada mindset yang harus kita sampaikan kepada mereka bahwa belajar itu fun kok. Bukan suatu hal yang membosankan, bukan. Bisa fun juga kok seperti teman-teman atau para murid bermain game, bisa. Lalu gimana cara kita untuk melakukan kegiatan tersebut biar lebih fun? Nah, di sini saya banyak kenal guru-guru yang luar biasa dan beberapa dan sebagian besar sebetulnya adalah teman-teman saya. Mereka mengimplementasikan konsep-konsep pembelajaran yang fun untuk peserta didiknya. Dan itu luar biasa. Kita lanjut, dan bisa memotivasi siswa yang ada di sana. Siswa yang sedang mengikuti pelajaran kita. Tentunya teman-teman ingin siswa yang mengikuti pelajaran kita interest terus sama kita dan memiliki motivasi untuk mempelajari suatu hal lebih dari apa yang mereka ketahui saat ini. Mereka termotivasi untuk belajar, itu kita tingkatkan hal tersebut. Kita pengen mereka itu termotivasi untuk belajar. Karena ya pendidikan juga kunci masa depan, itu adalah pendidikan. Nah, terus habis itu, yang selanjutnya itu adalah apa yang akan mereka pelajari atau outcomes gitu kan, keluarannya itu lebih baik dibandingkan traditional learning. Nah, di sini merupakan studies ya, riset studies yang coba saya cari. Game based learning memiliki efek signifikan dibandingkan dengan tradisional face-to-face learning. Nah, selanjutnya ada juga ini GBSL, ini SL itu science learning ya. Jadi game based science learning itu misalkan diimplementasikan dalam matematika dan sebagainya. Nah, ini ada juga experimental group yang diimplementasikan GBSL ini dan juga control group yang tidak. Nah, ini ada pencapaian signifikan yang dicapai oleh experimental group yang diimplementasikan game based science learning. Nah, ini ada banyak bukti-buktinya sebetulnya. Saya kalau misalkan meneruskan hal seperti ini bisa teman-teman ketiduran nanti di stage gitu ya. Jadi sebaiknya saya tunjukkan hanya 2 saja. Nah, lalu ini merupakan dari Meta-Ari ya. Ini ada learning teknologi dan sebagainya, melakukan sebuah riset dan melakukan sebuah informasi mengenai game based learning. Jadi kalau dari gambar-gambar ini maksudnya seperti apa? Maksudnya gambar-gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa game based learning itu sangat menjanjikan untuk kita sebagai pembuat game based learning dan sebagai kita guru, seorang guru. Ada konsep sebetulnya yang di dalam game based learning itu yang teman-teman butuh ketahui. Ini merupakan suatu hal yang di dalam game based learning itu perlu dihindari. Sebetulnya bukan perlu dihindari ya, tapi sebaiknya tidak ditekankan lebih besar. Jadi yang harus teman-teman ketahui, gamification itu berbeda ya. Ya, gamification itu berbeda dengan game based learning. Kalau gamification itu mengimplementasikan konsep game di dalam pelajaran tradisional. Ya, jadi misalkan kayak oke, kamu dapat medali. Nih 1 medali karena kamu udah menjawab. Itu gamification. Beda. Jadi dari aspek game diimplementasikan di dunia asli, aspek game diimplementasikan di dunia asli, dan bedakan dengan apa yang kita pelajari dari game, lalu kita implementasikan di dunia asli. Itu bedanya game based learning sama gamification. Jadi jangan tertukar ya. Tapi suatu poin yang harus kita tekankan adalah itu exploration, ya. Bagaimana cara para peserta didik ini bisa melakukan atau mempelajari dengan sendiri apa yang kita sajikan di dalam game tersebut. Nah, selanjutnya itu ada contoh-contoh dari game based learning. Nah, seperti contoh ini dari Lini Masa Card Game dari Adicita Playground.
si Adicipta Playground ini melakukan namanya dengan kartu permainan ya, dengan board game kartu permainan untuk menyusun sejarah Indonesia. Jadi kalau misalkan kita memainkan kartu tersebut, kita mengetahui urutan kronologis sejarah Indonesia. Nah, terus ada juga inisiatif Zakat Indonesia itu ada namanya Zakat Game. Jadi mempelajari zakat dari bermain board game seperti ini. Ya, bisa kita pelajari juga. Terus ada juga Scrabble. Kalau ada yang tahu? Nah, ini kalau tidak salah pemilik trademarknya itu Hasbro ya. Nah, itu dia membuat game Scrabble, lalu kita susun kata-kata bahasa Inggris dan ada skornya. Nah, di sini biasanya banyak vocabulary yang kalian pelajari nih. Karena ada yang sudah vocabulary-nya luar biasa, terus main game Scrabble dengan kalian, terus jadi tahu juga. Gitu ya. Lalu kemudian ada Marba Budaya Nusantara, Eduka Studio. Ini ada contoh-contohnya ya. Jadi ada Marba Budaya Nusantara, dia bisa kayak yang manakah pakaian adat, nah menunjukkan pakaian adat, dan juga dari tim anak soleh ya, hafalan Quran. Jadi dia kayak quiz gitu, habis itu dilanjutkan. Jadi misalkan ada potongan ayat Quran, lalu kemudian ada beberapa pilihan ganda, pilih lanjutannya yang mana. Dan ini bisa membantu kita untuk menghafal Quran. Luar biasa. Nah, ini merupakan komponen yang baik diimplementasikan di dalam game based learning. Yang pertama adalah emphasize atau tekankan eksplorasi. Jadi di dalam pelajaran game based learning itu bukan berarti teman-teman menyampaikan di awal permainan, lagi main menu nih, masuk, set, kalian akan mempelajari matematika. Mempelajari matematika menggunakan quiz-quiz yang ada. Bukan seperti itu. Tapi akan kalian berikan kepada mereka game tersebut, lalu biarkan mereka untuk mengeksplorasi apa game tersebut. Lalu kemudian kita refleksikan setelah mereka bermain game tersebut, apa yang mereka pelajari. Jadi jangan diberikan tujuan pendidikannya atau tujuan pelajarannya di depan, jangan. Nah, terus continuous challenge. Jadi kalau misalkan level 1, kita buat namanya level 1, kita buat semudah mungkin. Karena itu didesain seperti itu. Kalau misalkan kalian main game namanya misalkan Angry Bird, contoh ya. Habis itu level 1 gampang banget, cuman ditarik terus lepas, habis itu langsung meninggal yang mohon maaf, babi hijaunya ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Gimana caranya kita bisa mendesain game, awalnya mudah, lalu dan seterusnya akan menjadi lebih sulit. Misal ada yang tahu permainan namanya Assassin's Creed? Ada yang tahu? Mungkin dari sini 1, 2 teman-teman main ya. Yaitu Assassin's Creed, misalkan contoh saya ngambil seri yang Amerika, yang Assassin's Creed 3. Itu ada poin-poin sejarah di sana yang sebetulnya tidak disampaikan di awal bahwa kalian akan mempelajari ini, tidak. Tapi kita dikasih story yang luar biasa. Nah, itu ada hubungannya sama yang poin ketiga, interesting storylines di dalam game tersebut. Dari awal sampai habis. Kalau misalkan ada storylines-nya, orang akan tertarik untuk mengikuti. Nah, terus ada fleksibilitas untuk mencapai tujuan dengan berbagai cara. Jadi jangan cuman satu tujuan tersebut dicapai dengan cara yang linear saja, enggak. Karena kita ingin mengetahui pola pemikiran peserta didik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya kalau misalkan cuma linear saja, maka semua peserta didik akan mempelajari satu hal. Atau bahkan kita merefleksinya tidak banyak variasi. Lalu selanjutnya, immediate and consistent useful rewards. Maksudnya gimana? Kalau misalkan teman-teman ingin mengimplementasikan hal-hal yang tadi saya coba di slide sebelumnya, hindari, itu baiknya badge itu atau medali tersebut kita jadikan suatu hal yang realistis. Misalkan contoh, selamat nih kamu dapat pizza gitu kan. Selamat nih, harus realistis hadiahnya gitu. Kamu dapat pulsa 50.000 misalnya. Nah, jadikan seperti itu. Jadi dari game based learning kita, hadiahnya di dalam dunia asli merupakan hadiah yang asli juga. Oke? Lalu setelah itu combining antara fun and learning together. Jadi kalau misalkan teman-teman, jadi jangan berat di learning-nya aja, fun-nya rendah. Jangan berat di fun-nya aja, learning-nya rendah gitu. Kalau bisa itu mungkin 60-40 boleh lah. 50-50 mantep lah. Tapi kalau 80-20 wah jangan. Karena kenapa? Kita butuh mereka itu fun juga mempelajari sesuatu. Bukankah kita ingin mereka untuk tertarik dengan apa yang kita sampaikan? Jadi poinnya adalah gimana cara kita, kalau saya ini preferensi saya pribadi, bagaimana cara kita bisa memberikan suatu pelajaran yang fun dan mereka bisa mendapatkan pelajaran dari sana. Nah, lalu ini yang advance.
Kita lakukan namanya tracking player data, trends, dan analytics. Jadi ketika mereka main game tersebut, ada mungkin ya sebuah data science atau artificial intelligence dalam game tersebut yang mengambil data-data dari player atau data-data misalkan player menentukan pemilihan apa, player menentukan apa. Nah, itu bisa kita ambil datanya lalu kita pelajari dan kita analisa. Nah, lalu bagaimana dan di mana kita mulai? Yang pertama, kita harus set visi dulu. Kita nggak bisa membuat game based learning kalau misalkan kita nggak punya visi. Visi itu berbeda dengan goal. Goal itu gue pengen buat game kayak Candy Crush misalnya. Itu goals. Tapi kalau misalkan visi, gue ingin membuat game agar, jadi ada why-nya, ada kenapanya. Agar siswa bisa mempelajari matematika misalkan, dengan cara fun, dan mereka bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu habis itu ingat, bahwa kalian yang membuat ya nanti itu bukan target audiensnya. Target audiensnya adalah peserta didik. Jadi kita harus melakukan preferensi yang sesuai dengan mereka. Oke. Lalu setelah itu game design. Jadi jangan lupa buat dokumen game design kalian pengennya seperti apa. Game design itu banyak ya, kalau misalkan di Google silakan dicari dan itu ada cara-caranya membuat game design. Dan habis itu tentukan learning objectives-nya. Jangan fokusannya itu ke semua learning objectives, jangan. Kalau bisa fokus ke satu learning objective saja, lalu berikan suatu hal yang fun dari situ. Jadi bukan semua learning objective kalian ambil, enggak. Gitu. Tapi fokus ke satu aja. Misalkan contoh, perkalian. Oke, sip, berhenti di situ. Perkalian. Kita ingin mempelajari perkalian biar bisa hafal perkalian 1 sampai 10. Gimana caranya? Buat game tersebut. Lalu setelah itu, refine, perbagus, revisi, diskusi, perbagus lagi, revisi, diskusi, lalu kemudian mulai buat. Bisa menggunakan tools apapun yang kita pakai. Ingat ya, game based learning itu tidak harus semuanya digital. Tidak harus semuanya dibuat dengan software. Enggak. Kalian bisa buat board games, bisa. Yang penting harus fun. Ya, sebuah permainan yang ujungnya ada learning outcomes-nya. Di akhir ini saya akan sampaikan kepada teman-teman dan saya berharap untuk kita refleksikan bagaimana cara kita ingin meningkatkan education kita. Apapun yang teman-teman, apapun langkah yang kalian ambil, ayo kita improve pendidikan kita. Dengan game-based learning, itu bisa membantu pendidikan kita. Dan saya mengajak teman-teman di sini untuk sama-sama membuat game-based learning untuk pendidikan dan mengembangkannya.